Puji Tuhan, selamat pagi saudara dikasih oleh Tuhan. Kita jumpa pagi hari ini dalam program GPDI Budi Mulia. Pagi hari ini kita akan mendengar renungan kebenaran firman Tuhan. Saya mengajak kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang kepada Tuhan pagi hari ini. Kami bersyukur kepada Tuhan. Pagi hari ini kami boleh bangun dalam istirahat tidur kami. Kami boleh menghirup udara yang segar. Kami boleh menikmati kasih Tuhan. Kami mau mendengar firman Tuhan pagi hari ini. Tuhan tolong kami menyertai dan memberkati setiap umat-Mu yang mendengar kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita baca di dalam Kolose pasal yang kedua ayat yang ke-7. Kolose pasal 2 ayat yang ke-7. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Haleluya, puji Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara dikasih Tuhan, ini adalah ungkapan atau suratan Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Karena saat itu Rasul Paulus dalam tahanan karena memberitakan Injil Yesus Kristus. Meskipun dalam tahanan, Rasul Paulus diberi kebebasan atau punya kebebasan untuk memotivasi jemaat, menguatkan jemaat, mengajar jemaat, mengokohkan jemaat, meskipun hanya dalam bentuk surat melalui rekan Paulus, yaitu Tikhikus. Alasan Rasul Paulus menulis surat ini kepada jemaat di Kolose karena Rasul Paulus mendengar ada ancaman ajaran palsu di Kolose yang tidak berpusat kepada Yesus Kristus, yang tidak berdasar kepada Yesus Kristus. Sebab itu, melalui suratnya, Rasul Paulus mengajar jemaat agar jemaat tetap berakar di dalam Dia, agar jemaat tetap teguh dalam iman yang telah diajarkan kepada mereka. Haleluya, puji Tuhan. Bertambah teguh dalam iman artinya tetap beriman, bahkan terus beriman, berakar meskipun dalam kesusahan, dalam kemalangan, dalam penderitaan, bahkan dapat menolak ajaran-ajarannya yang tidak berdasar kepada Yesus Kristus. Saudara sekalian, dengan tegas Rasul Paulus berkata dalam Kolose 1 ayat 16 sampai 19. Kolose 1 ayat 16 sampai 19 berkata demikian. Karena di dalam Dia telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga Ia yang lebih utama dari segala sesuatu. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan
di dalam Dia. Seluruh kepenuhan Allah ada di dalam Yesus Kristus. Saudara sekalian, inilah yang disampaikan Rasul Paulus. Ajaran yang sehat yang disampaikan oleh Paulus agar jemaat terus berpegang teguh, terus ada di dalam Dia, tidak bergeser dari iman, dari pengharapan yang telah diajarkan. Saudara yang kasih oleh Tuhan, sebagaimana Rasul Paulus menasihati jemaat Kolose agar teguh di dalam iman kepada Yesus Kristus, maka demikian juga Allah menghendaki kita, Allah menghendaki saudara yang sudah sekian lama percaya, sudah lama mengikut Tuhan Yesus, agar semakin berakar di dalam Dia, semakin teguh dalam iman, tidak bergeser dari iman, tidak bergeser dari dasar yang telah diletakkan, tetapi semakin kuat. Saudara semakin kokoh, saudara semakin cinta kepada Tuhan, saudara semakin mengasihi. Itulah iman yang teguh, iman yang berakar. Saudara sekalian, ada banyak tantangan saudara, ada banyak cobaan yang membuat kehidupan saudara, kehidupan kita dalam kesusahan, dalam kesulitan, bahkan dalam penderitaan. Namun firman Tuhan berkata di pagi hari ini, datang kepada kita, menasihat kita, menguatkan kita, agar kita berakar dalam Dia, kita dibangun di atas Dia, kita bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Artinya apa ini saudara? Tuhan yang akan menyertai kita, Tuhan yang akan menyertai saudara, Tuhan yang akan meneguhkan, Tuhan yang akan menolong, Tuhan yang akan menyatakan mujizatnya melalui iman kita yang teguh. Tuhan tahu kehidupan kita. Sejak kita ada dalam Tuhan, sejak saudara ada dalam Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan, Tuhan tahu. Kesusahan saudara Tuhan tahu, kemalangan saudara Tuhan tahu, penderitaan saudara Tuhan tahu, sakit saudara Tuhan tahu. Namun firman Allah mengajar kepada kita pagi hari ini, hendaklah kamu berakar dalam Dia, hendaklah kamu bertambah teguh di dalam Dia, hendaklah dalam hatimu melimpah dengan syukur. Allah tidak akan pernah membiarkan. Firman adalah kebenaran Allah. Ketika firman Allah disampaikan kepada kita, mari kita masuk dalam kebenaran. Kita ada dalam kebenaran, kita menyatu hati pikiran kita dalam kebenaran. Maka kebenaran itu akan memerdekakan kita. Kebenaran itu akan menolong kita. Kebenaran itu akan menyembuhkan kita. Kebenaran itu akan memulihkan kita. Kebenaran itu yang akan mengadakan mujizat di dalam kehidupan saudara, dalam kehidupan kita semua. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam keadaan kondisi saudara saat ini, mungkin saudara dalam bahagia, mungkin saudara dalam keberkatan, atau mungkin saudara dalam keadaan sakit, mungkin saudara dalam keadaan tubuh lemah, tidak berdaya, tidak berbuat apa-apa. Saudara mungkin tergeletak hari ini, di pagi hari ini. Mari angkat iman kita kepada Tuhan. Firman Allah datang kepada kita pagi hari ini. Hendaklah kamu berakar dalam Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman. Semakin dalam persoalan, semakin dalam pencobaan, semakin dalam tantangan, Allah kehendaki agar kita semakin berakar dalam Dia,
agar kita semakin kokoh dalam Dia, agar kita semakin teguh dalam iman yang telah diajarkan, yang telah kita terima. Sudah berapa lama saudara ikut Tuhan? Apakah Tuhan melupakan saudara? Apakah Tuhan meninggalkan saudara? Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Firman-Nya tetap ada, kekuatannya tetap ada di dalam kehidupan kita. Suaranya tetap ada dalam kehidupan kita. Dia datang kepada kita untuk memberi lawatan, untuk memberi pertolongan, untuk memberi kehidupan, untuk memberi mujizat di dalam kehidupan saudara. Pagi hari ini kita datang kepada Tuhan, kita menyatu dengan kebenaran. Satukan hati kita, satukan pikiran kita, seluruh hidup kita dalam kebenaran firman Tuhan. Maka kekuatan itu ada dalam kehidupan kita, terjadi dalam kehidupan kita. Mujizat itu terjadi dalam kehidupan saudara. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan. Mujizat Tuhan terjadi di dalam kehidupan saudara di pagi hari ini. Responi firman Tuhan, kita rendahkan hati. Seperti Paulus berkata kepada jemaat yang ada di Kolose, semakin mereka menerima tantangan, semakin menerima mereka cobaan, maka semakin mereka berdasar kepada Kristus. Semakin mereka teguh di dalam iman, percaya mereka kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang memberkati saudara saat ini. Tuhan yang menolong saudara. Tuhan tidak akan pernah membiarkan saudara dalam kondisi-kondisi yang sulit yang saudara hadapi hari-hari ini. Tuhan yang akan menolong saudara. Mari kita rendahkan hati kita. Kita sudah dengan firman Tuhan pagi hari ini. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang kepada Tuhan pagi hari ini. Kami sudah mendengar firman-Mu. Firman-Mu sudah mengajar kepada kami hari ini, pagi hari ini, agar kami tetap berakar di dalam Engkau, agar kami tetap bertambah teguh dalam iman kami kepadamu. Ada banyak kesusahan, ada banyak kesulitan, ada banyak kemalangan yang dihadapi oleh umat-umat-Mu. Kalaupun ada yang sedang mendengar firman Tuhan pagi hari ini, mereka dalam kesusahan, mereka dalam kesulitan, mereka dalam penderitaan, Tuhan hadir dalam iman mereka. Tuhan ada dalam iman percaya mereka. Engkau yang berbuat hal yang indah, yang besar di dalam iman percaya mereka. Sebab kami meyakini akan kebenaran firman-Mu. Ketika firman-Mu datang kepada kami dan kami diperintahkan untuk berakar, untuk bertambah teguh di dalam Engkau, kami yakin di dalamnya ada rancangan Tuhan yang indah. Kami ingin mempercayai ada maksud Tuhan yang indah dalam kehidupan kami. Allah bekerja dalam iman kami. Allah akan mengadakan mujizat dalam iman kami. Allah akan berbuat hal yang indah dalam iman kami. Sebab itu yang Engkau ajarkan kepada kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, yang sakit Tuhan sembuhkan hari ini, pagi hari ini. Dalam penderitaan, dalam nama Yesus, Tuhan angkat penderitaan mereka. Tuhan angkat sakit mereka Tuhan. Yang lemah Engkau berikan kekuatan pagi hari ini dalam nama Yesus. Engkau teguhkan iman mereka, kokohkan iman mereka. Roh Kudus hadir dalam kehidupan mereka, membuat mereka mengangkat kepala mereka, iman mereka kepadamu Tuhan. Mereka bukan semakin tertunduk, tapi semakin Tuhan mereka hidup dalam Engkau, kuat dalam Engkau, kokoh di dalam Engkau. Semakin umat-Mu menikmati kasih karunia Tuhan, menikmati pertolongan Tuhan. Terima kasih pagi hari ini kami bersyukur. Terpujilah nama Tuhan untuk selama-lamanya. Berkati setiap kami yang sudah mendengar firman Tuhan pagi hari ini. Kami bersyukur kepadamu di pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.